teman ya. Kalau saya bilang hai teman, kalau saya bilang hai teman-teman, teman-teman kasih reaction love, oke? Oke, baik. Hai teman-teman. Iya, masih banyak ini yang enggak kasih reaction love. Aduh, ayo ramaikan room ini dengan banyak cinta begitu. Oke. Jadi mungkin sudah bisa saya mulai, Pak. Oke, silakan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Desi yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita seraya berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum UKM Riset Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Kakanda Muhammad Imran Nur. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Apoteker Asrul Ismail, SPAM MSc, dan seluruh peserta riset yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan akses jaringan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di room Zoom meeting ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung teman-teman, tetapi berkat kecanggihan teknologi di era sekarang, akhirnya kita bisa saling berinteraksi walaupun berada di tempat yang berbeda-beda. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan tikar-tikar kebenaran. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Asrul Ismail yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kita. Walaupun Bapak ini berada di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih, Pak. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mewakafkan waktunya di weekend ini. Seharusnya orang-orang hari Minggu itu beristirahat karena sudah menjalani hari-hari kerja ya, dari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang bekerja di hari Sabtu, tapi teman-teman di sini lebih memilih untuk memproduktifkan minggunya dengan bersama-sama bergabung di Risetal untuk mendapatkan informasi, menggali informasi, dan juga menambah wawasan. Terima kasih kepada teman-teman, dan juga jadi risetal kita pada hari ini bertemakan problematika vaksinasi di era pandemi COVID-19. Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa sejak munculnya virus COVID-19 ini selalu memunculkan pembahasan-pembahasan menjadi tren dan isu di kalangan masyarakat. Dan memiliki problematika baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun di bidang-bidang lain. Dan kita dituntut untuk merubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru, seperti mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, awalnya tuh kita, kalau bicara dengan teman-teman kita, selalu berdampingan, tetapi karena hadirnya ini virus COVID-19 memberikan kita jarak antara teman kita. Nah, terus belum selesai pembahasan tentang COVID-19, belum selesai tren tentang COVID-19, muncul lagi vaksinasi, di mana orang-orang dituntut untuk melakukan vaksin. Nah, di kalangan masyarakat bahkan membahas tentang kalau misalnya tidak vaksin, tidak jalan bareng-bareng. Wih, bagaimana itu tidak jalan bareng-bareng?
Mungkin pergi ke mall harus tunjukkan kartu vaksin. Sebegitu pentingnyakah vaksin ini? Nah, itu yang akan kita bahas pada resital kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Dan sebelumnya saya akan membacakan CV beliau untuk mengenal lebih jauh dengan pemateri kita pada hari ini. Pasti teman-teman penasaran, siapa ini narasumber? Tak begitu. Jadi, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Apoteker Asrul Ismail SPAM MSc. Beliau tinggal di BTN Tamarunang Indah. Beliau adalah dosen Prodi Farmasi UIN Alauddin Makassar dan beliau adalah Ketua Prodi Farmasi UIN Alauddin Makassar. Saat ini beliau menjalankan penelitian pengembangan aplikasi Android tentang konseling. Dan juga riwayat pendidikan beliau yaitu beliau menyelesaikan gelar sarjananya itu di UIN Alauddin Makassar. Terus menyelesaikan gelar apotekernya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi setelah beliau menyelesaikan gelar sarjananya, beliau memilih untuk merantau di Yogyakarta begitu. Dan juga beliau menyelesaikan gelar magisternya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wah, luar biasa ini ya pemateri kita pada hari ini. Dan ada juga pengalaman penelitian dari beliau. Dan yang pertama itu pada tahun 2012 sampai 2013 beliau telah menyelesaikan tesisnya dengan judul Evaluasi Kualitas Hidup Pasien Osteoporosis di Poliklinik Rawat Jalan RSUP Dr. Sarijoto. Dan pada tahun 2018 sampai 2019 beliau menjadi hibah penelitian klaster kapasitas pemula dan juga menjadi pada tahun 2018-2019 menjadi integrasi hibah penelitian gugus sains Islam, dan pada tahun 2019-2020 juga beliau menjadi interdisipliner hibah penelitian klaster. Nah, banyak sekali nih penelitian yang sudah diselesaikan oleh beliau. Dan juga beliau pada tahun 2020 sampai 2021 terpilih sebagai penerima penghargaan hibah penelitian peningkatan kapasitas Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan beliau juga pernah bekerja menjadi apoteker di berbagai apotik ya. Dan juga pernah menjadi dia juga sebagai pendiri atau CEO Rumah Obat. Wah, luar biasa. Dan banyak sekali juga publikasinya yang telah terpilih mulai dari internasional sampai nasional. Luar biasa ini pemateri kita pada hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu mungkin dengan sebaik-baiknya, saya persilahkan kepada Bapak Asrul Ismail untuk menyampaikan atau memberikan kita informasi terkait problematika vaksinasi di era pandemi COVID-19. Ya, oke, baik. Terima kasih moderator kita, moderator Desi yang luar biasa. Kemudian UKM Ritma yang sangat keren ya. Jadi saya sangat mengapresiasi UKM-UKM yang membuat kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kompetensi adik-adik mahasiswa sekalian. Ini suara saya kedengaran ya? Atau agak kecil? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Bagus. Sebenarnya saya menampilkan PowerPoint, tapi sebentar ya. Ini dari tadi, mohon maaf, saya coba untuk aktifkan laptopnya, tapi dia agak lalot. Mungkin karena sudah terlalu capek kayaknya. Karena sudah dalam beberapa hari ini dia tidak pernah di shutdown, hanya di sleep. Karena banyaknya ini ya dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Oke, sambil saya coba juga
bergabung via Zoom di laptop untuk menampilkan materinya. Saya akan berbicara sedikit tentang vaksin. Di sini ada yang dari kesehatan mungkin? Ada yang dari mahasiswa kesehatan? Ada ya. Oke. Pak. Kan tadi sudah perkenalan dari saya. Mungkin saya ingin tahu juga sedikit tentang UKM Ritma itu seperti apa ya, agar kita bisa sharing lebih maksimal ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Moderator mungkin? Ya, baik. Jadi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang UKM Ritma. Jadi, UKM Ritma itu adalah kepanjangan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat. Kita bergerak di bidang penelitian, penalaran, dan juga ke masyarakat. Jadi, telah dilaksanakan memang program kerja kami, yaitu RGS, kita pergi mengabdi ke masyarakat. Dan juga teman-teman juga di UKM Ritma telah banyak sekali melakukan penelitian-penelitian sampai ada yang menang di nasional dan internasional. Dan mungkin itu sedikit penyampaian tentang UKM Ritma, dan mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, oke, mantap, cukup ya mungkin. Jadi saya sangat mengapresiasi dan ini adalah salah satu bentuk dari usaha-usaha yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan diri dan mengembangkan soft skill ya. Baik, tadi sebagai pengantar dari adik moderator atau Bu moderator, bahwa kok sekarang kan kita ada di kondisi pandemi ya, sudah hampir 2 tahun kita masuk dalam situasi COVID-19. Kemudian karena itu ada banyak perubahan-perubahan yang signifikan terjadi di dalam hidup kita ya. Salah satunya adalah dengan virtual meeting menggunakan Zoom ini. Dulu sebenarnya Zoom ini kan sudah ada dari sudah lama ya, sudah lama tersedia. Hanya saja masif pergerakannya itu ketika kita dipaksa untuk tinggal di rumah, akan tetapi produktivitas juga harus senantiasa terjaga atau meningkat. Sehingga pertemuan-pertemuan akhirnya kita laksanakan via Zoom seperti ini. Dan ini adalah salah satu lompatan peradaban juga sih sebenarnya, karena andaikan tidak ada COVID-19, mungkin teknologi seperti ini tidak akan menjadi begitu familiar ke semua orang. Mungkin teknologi seperti ini hanya akan menjadi familiar di kalangan tertentu saja ya. Sebenarnya penggunaan Zoom itu sudah sering dipakai di kalangan akademisi ataupun di kalangan di kantor-kantor, khususnya di startup itu sudah sering digunakan baik Zoom maupun kawan-kawannya. Nah, itu adalah salah satu dampak lain dari adanya COVID-19. Nah, dampak lainnya adalah masyarakat menjadi semakin mengerti bahwa ternyata ada loh virus di kehidupan kita yang ketika dia tersebar ke seluruh dunia itu sangat memiliki dampak yang berbahaya begitu. Meskipun demikian, kalau kita lihat sekarang itu kan ada beberapa pemahaman yang beredar di masyarakat ya. Tidak bisa kita pungkiri, bahkan ada beberapa kelompok yang bahkan secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai orang-orang yang tidak percaya adanya COVID-19. Ada juga yang percaya, tapi ada juga kelompok orang yang percaya, tapi tidak mempercayai bahwa dampak dari COVID-19 itu separah ini gitu.
Nah, ada juga yang percaya dan tahu bahwa ini berbahaya, namun berpikir bahwa ini ya berbahaya sih, tapi hanya dihiperbolakan aja oleh pemerintah supaya banyak hal-hal yang ya berkepentingan dengan itu bisa terjadi. Yaitu adalah apa ya, semacam asumsi-asumsi yang terjadi di masyarakat, dan dampaknya itu menjadi semakin parah ketika timbulnya wacana vaksin, di mana apalagi sekarang setiap masyarakat itu perlu untuk vaksin, dan pemerintah kemudian menggunakan vaksin menjadi salah satu syarat administratif. Misalnya ketika ingin terbang, ingin naik pesawat, kita perlu ada sertifikat vaksin ditambah dengan PCR, misalnya hasil PCR atau hasil rapid antigen. Nah, hal-hal seperti itu kemudian menimbulkan wacana-wacana tersendiri di masyarakat, bahwa ngapain sih ada itu, untuk apa itu semua, mau dia apa itu, kenapa harus ada seperti itu. Dan yang membuat tambah parah adalah mungkin karena harganya yang cukup mahal. Ketika kita misalnya harus PCR itu mahal dan seterusnya. Untungnya vaksin itu oleh pemerintah digratiskan, meskipun dulu sempat ada wacana adanya vaksin gotong royong yang berbayar ya. Tapi dengan adanya masukan-masukan dari masyarakat, akhirnya pemerintah kemudian menunda, dan sampai saat ini belum ada isu lagi tentang vaksin berbayar, dan sampai sekarang akhirnya semuanya gratis begitu. Dan itu merupakan kesyukuran bagi kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pemerintah itu sangat menganjurkan masyarakat untuk vaksin, bahkan mewajibkan dengan cara mengatur regulasi, di mana dokumen-dokumen vaksin itu menjadi syarat untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Kenapa harus seperti itu? Nah, saya akan memberi pandangan sebagai seorang apoteker ya, seorang farmasis yang berkecimpung di dunia obat, pembuatan obat dan teknologi-teknologi pembuatan obat-obatan dan vaksin seperti itu. Baik, mungkin kita mulai dari sejarahnya dulu. Sebenarnya saya ingin menampilkan PowerPoint, tapi sampai sekarang masih agak lalot. Tidak apa-apa ya, mungkin nanti PowerPoint-nya saya share aja. Kita bicara-bicara bebas saja. Mungkin lebih bagus nanti di sesi tanya jawab. Pasti lebih seru. Jadi saya kasih gambaran overview bahwa ini waktu saya berapa menit. 90 menit, Pak. Oh, 90 menit. Oh, ya. Banyak juga deh. Itu banyak. Sudah dengan tanya jawab, kan? Iya, dengan tanya jawab. Oke, baik. Nah, kenapa harus ada vaksin dan apa sih vaksin itu sebenarnya? Nah, jadi vaksin itu muncul karena adanya kondisi-kondisi yang seperti saat ini. Jadi dulu, zaman dahulu itu sudah terjadi beberapa kali pandemi ya yang menimpa dunia. Jadi itu urutannya ada beberapa, mulai dari endemi hingga ke mulai dulu dari kejadian luar biasa sampai ke ada endemi, dan puncaknya adalah pandemi, di mana pandemi itu adalah penyakit atau suatu penyakit yang penyakit itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Nah, salah satunya adalah pandemi COVID-19 ini. Nah, vaksin itu merupakan salah satu anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah, dan menjadi salah satu pencapaian terbaik dari ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena sebelum adanya vaksin, orang-orang hanya bisa mengobati penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh virus atau bakteri. Tapi untuk mencegahnya itu sangat susah. Itu dulu sebelumnya. Nah, setelah dilakukan penelitian-penelitian, akhirnya diketahui bahwa sistem tubuh kita itu memiliki sel memori terhadap
adanya organisme asing, dalam hal ini virus dan bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika manusia lahir itu sudah dibekali dengan sistem daya tahan tubuh yang sedemikian kompleks dan lengkap oleh Allah. Salah satunya adalah sistem daya tahan tubuh yang bisa merekam atau mencatat, ya mungkin bahasa kita bahasakan seperti itu. Jadi tubuh kita memiliki semacam sistem memori yang bisa mengingat jenis dan bentuk dari mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika mikroorganisme itu masuk lagi untuk kedua kalinya, maka tubuh dengan mudah mengenali bahwa oh ini loh penjahat yang sudah masuk ke tubuh tak, sudah eksekusi dia, habiskan. Gitu. Nah, prinsip dasar vaksin adalah seperti itu. Jadi vaksin itu dibuat untuk memperkenalkan tubuh kita bahwa di luar sana, di luar dari lingkungan tubuh ini ada makhluk-makhluk atau ada mikroorganisme yang sifatnya patogen, yang sifatnya bisa membahayakan tubuh. Sehingga cara untuk mengatasi itu adalah tubuh kita dipaparkan lebih dahulu sebelum virus atau bakteri aslinya itu masuk ke dalam tubuh. Harapannya ketika virus aslinya yang sifatnya jahat itu, yang sifatnya patogen tadi itu yang merusak itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh sudah mengenali, tubuh sudah tahu jenisnya, sehingga tubuh bisa memberikan respon yang lebih baik untuk sistem imun kita memberikan respon yang lebih baik untuk membasmi atau menghilangkan virus atau bakteri-bakteri patogen tersebut. Nah itu. Jadi itu adalah prinsip utama dari adanya vaksin, dari pemberian vaksin. Yang kedua adalah mungkin ini juga sudah pernah didengar ya di masyarakat, di TV atau di media sosial, himbauan atau istilah-istilah tentang herd immunity ya. Mengapa pemerintah mewajibkan vaksin kepada seluruh warga? Jawabannya adalah karena pemerintah mengejar target terjadinya herd immunity ke seluruh warganya. Kenapa? Agar negara kita atau orang-orang yang ada di negara kita itu bisa terlindungi secara masif ketika virus ini atau pandemi ini muncul kembali. Seperti itu dulu sebagai pengantarnya. Jadi vaksin itu intinya adalah untuk memberikan tubuh kita perkenalan lebih cepat, agar ketika ada virusnya datang atau bakterinya datang, tubuh sudah kenal. Ada banyak kok vaksin yang sebelumnya sudah diberikan ke warga negara Indonesia, khususnya ketika masih bayi ya atau masih balita. Ada beberapa, ada vaksin polio, ada campak, ada BCG untuk TBC dan seterusnya. Nah, dahulu penyakit itu adalah penyakit-penyakit yang sangat dampaknya sangat masif di dunia ya. Banyak sekali negara-negara yang yang kesusahan karena penyakit-penyakit tersebut. Dengan adanya vaksin, maka generasi-generasi seperti kita yang masih muda ini di zaman sekarang itu menjadi terlindungi. Padahal dahulu orang-orang tua kita, nenek-nenek kita itu sangat rentan terkena penyakit-penyakit seperti TBC, polio, campak, dan lain sebagainya. Nah, agar di generasi berikutnya, yaitu kita ini tidak terkena itu, maka diberikanlah vaksin ketika kita kecil. Sehingga TBC, campak, dan polio itu sekarang kita tidak sering lagi mendengar kasusnya. Meskipun ada 1 atau 2 kasus, tapi tidak sebanyak dahulu. Nah, harapannya COVID-19 juga ke depan bisa seperti itu. Dengan adanya vaksin, selain melindungi kita di generasi yang sekarang, juga harapannya bisa nanti ke depan juga melindungi generasi-generasi turunan kita di masa yang akan datang. Nah, vaksinasi massal itu kan kita kenal istilah dengan imunisasi ya. Jadi imunisasi adalah upaya kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi dengan dilakukannya vaksin, maka kita berharap bahwa penyakit-penyakit besar itu bisa kita cegah
khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, sekarang kita berbicara tentang COVID-19. Sebenarnya di poin saya ada struktur dari virusnya, bahwa virus COVID-19 atau disebut juga dengan SARS-CoV-2 itu memiliki genom RNA dengan untai tunggal linear. Ini mungkin agak terlalu ilmiah ya. Maksudnya mungkin butuh visualisasi. Nanti bisa kalian googling juga untuk melihat bagaimana gambar dari virus COVID-19. Mungkin sudah sering dilihat, bentuknya bulat. Mana kemudian, jadi bentuknya bulat, kemudian di sekitarnya itu ada semacam yang muncul-muncul kayak rantai, kayak untai yang kecil. Kemudian dia diselimuti atau diselubungi oleh envelope, amplop ya, mungkin bahasanya seperti dibahasakan ke Indonesia seperti amplop. Kemudian di ujungnya itu, di sisi amplopnya itu ada membran, dan di dalamnya ada nukleokapsid. Jadi sebenarnya bentuk struktur dari virusnya sudah tidak asing, karena SARS itu sudah pernah terjadi, sudah pernah ditemukan oleh para ilmuwan. Hanya saja untuk COVID-19 ditemukan beberapa kode genetik yang sedikit berbeda dengan virus SARS yang ada sebelumnya, sehingga diberi kode menjadi SARS-CoV-2 atau sering kita kenal sebagai COVID-19. Itulah juga kenapa hal ini menjelaskan kenapa banyak sekali variannya. Ini kayak semacam minuman di kafe saja, jadi ada Milo, ada green tea apa gitu, dan varian-varian lainnya ya. Sama dengan COVID-19 itu rasanya kok variannya banyak sekali. Ini kayak minuman aja atau kayak makanan aja bisa dipesan gitu ya. Dan semakin muncul variannya kok semakin berbahaya, sehingga mungkin ada yang berpikir ini kok kayak bukan, apakah ini betul atau enggak sih, seperti itu ya. Nah, Oke, nah bagaimana vaksin itu masuk ke dalam tubuh? Jadi vaksin itu menyasar antigen yang ada di dalam tubuh, antibodi yang ada di dalam tubuh kita untuk bereaksi mengenali bentuk kimia atau susunan struktur kimia dari si vaksin yang bentuknya itu mirip seperti bentuk dari virus yang aslinya, sehingga seperti yang saya bilang tadi, tubuh kita itu kemudian mengenali lebih duluan, sehingga ketika virus aslinya masuk itu bisa lebih dengan gampang untuk dimusnahkan. Jadi tubuh kita akan menghasilkan antibodi, di mana antibodi itu yang kemudian mengenali susunan kimia dari virusnya. Di Indonesia ada beberapa jenis vaksin yang beredar. Nah, jadi di dalam dunia farmasi, pembuatan vaksin itu sebenarnya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, bahkan minimal range-nya antara 10 sampai 15 tahun ya. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO. Jadi lazimnya vaksin itu ditemukan dengan teknologi yang dulu itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Akan tetapi karena sifatnya vaksin COVID-19 yang darurat, sehingga para formulator di luar sana, di negara-negara maju, kemudian memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan teknologi-teknologi yang bisa mempercepat waktu pembuatan vaksin. Seperti itu. Tapi sebenarnya idealnya untuk mendapatkan hasil yang sangat baik itu range-nya antara 10 sampai 15 tahun penelitian. Ada beberapa tahap, ada tahap explore, jadi explore itu di laboratorium, kemudian ada tahap uji preklinik. Uji preklinik itu jadi setelah dieksplor di laboratorium, kemudian setelah mendapatkan zat yang diduga efektif, kemudian zat itu diuji cobakan ke tikus atau ke kera ya,
Nah, itu disebut sebagai tahap praklinik. Setelah tahap praklinik itu berhasil, maka baru diuji cobakan ke manusia yang disebut sebagai tahap klinis. Di mana tahap klinis ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase 1, 2, dan 3. Fase 1 itu biasanya 1 sampai 2 tahun, fase 2 itu 2 tahun, dan fase 3 itu 3 sampai 4 tahun. Nah, untuk vaksin yang sekarang beredar, tenang saja, mereka semua sudah melewati tahap fase 3 dengan jumlah sampel yang diperbesar dan sudah diuji keamanannya ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Vaksin yang dikembangkan di dunia untuk COVID-19 itu ada saat ini ada 139 kandidat, di mana 26 itu diantaranya sudah memasuki tahap evaluasi klinik, ada 6 yang masuk fase 3, dan ada yang sudah berhasil seperti Sinovac itu sudah melewati fase 3, dan ini yang digunakan di Indonesia. Sinovac ini digunakan di Indonesia, Brasil, India, Bangladesh, dan Turki. Dulu uji fase 1-2-nya itu dilakukan di Cina ya. Nah, ada beberapa kandidat vaksin di dunia. Ada AstraZeneca. AstraZeneca ini dari Oxford. Itu juga sudah melewati fase 3. Sinovac juga sudah melewati fase 3. Kemudian Sinopharm juga sudah melewati fase 3. Kemudian Moderna juga sudah melewati fase 3. Kemudian Pfizer juga sudah melewati fase 3. Kemudian ada yang dari Beijing Institute of Biotechnology, itu namanya CanSino vaksin, itu masih tahap fase 2, jadi belum boleh beredar di masyarakat. Kemudian ada dari Cina lagi, dari Anhui Xinfei Longkong Biopharmaceutical, itu juga masih masuk dalam fase 2. Dan banyak sekali ya, ada 26 kandidat yang sudah masuk uji klinis, dan yang fase 3 itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, dan beberapa diantaranya sudah beredar di Indonesia, seperti sudah kita gunakan, seperti Sinovac, kemudian Moderna, kemudian AstraZeneca, dan Pfizer ya, itu sudah digunakan. Apa perbedaan dari vaksin-vaksin ini? Itu perbedaannya dari teknologi pembuatan vaksinnya. Kalau Sinovac itu dia menggunakan inactivated vaksin. Jadi caranya, virus yang diinaktivasi. Jadi ini adalah dengan mengambil sampel virus yang aktif, yang masih yang dari dia mengambil virus dari orang yang terkena COVID-19, kemudian virusnya itu diaktifasi, jadi inaktivasi, tidak diaktifkan. Ini adalah metode yang paling banyak dipakai oleh para ilmuwan untuk mengembangkan vaksin. Jadi vaksin-vaksin yang lama seperti campak, polio, dan seterusnya itu dikembangkan dengan metode ini. Kenapa ini menjadi salah satu pilihan yang paling banyak digunakan? Karena di Indonesia itu fasilitas pendukungnya itu sudah tersedia hampir sampai ke pelosok Nusantara ya, karena sistem vaksin yang imunisasi yang sudah kita gunakan itu sudah itu menggunakan metode ini, sehingga sarananya itu sudah mencapai Indonesia sampai ke pelosok. Karena vaksin itu butuh perlakuan khusus, dia butuh suhu khusus, jadi dia tidak boleh disimpan di suhu kamar yang panas dan seterusnya. Distribusinya juga harus dengan metode khusus, sehingga Sinovac ini menjadi salah satu pilihan pemerintah yang paling efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada Moderna. Moderna adalah jenis vaksin dengan cara memodifikasi RNA dari virus. Ini adalah teknologi yang salah satu teknologi terupdate atau termaju yang digunakan. Jadi merancang suatu, jadi ini dia tidak menggunakan virus yang dari yang asli ya, tapi merancang struktur virus sehingga bentuknya itu seperti dengan virus yang asli.
dengan sifat yang tidak berbahaya, lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga antibodi kita mengenali strukturnya yang seperti virus asli namun sifatnya tidak berbahaya. Kemudian Pfizer itu AstraZeneca dia menggunakan non-replicating viral vector, hampir mirip dengan RNA, hanya saja dia menggunakan vektor, di mana vektor itu seperti selubung yang kemudian memfasilitasi tubuh untuk mengenali bentuk yang seperti virusnya. Jadi dia bukan virus juga, yang satu-satunya yang menggunakan virus asli yang kemudian diinaktifkan itu adalah Sinovac ya. Mungkin gambarannya seperti itu untuk jenis virusnya. Ada beberapa metode pembuatan vaksin, mungkin nanti akan saya share di PowerPoint saja ya untuk efisiensi waktu. Nah sekarang kalau kita lihat tema yang diberikan itu adalah problematika vaksin ya. Problematika vaksin dan kenapa sih penting sekali begitu untuk kenapa bisa muncul banyak masalah-masalah terkait vaksin. Jadi yang pertama adalah edukasi. Jadi kita harus, apalagi kita sebagai kaum akademisi itu adalah harus mulai mencari dan belajar bahwa vaksin itu sebenarnya baik, vaksin itu positif untuk kita gunakan. Kenapa mesti takut dengan vaksin? Padahal vaksin itu sebelum diluncurkan sudah mengalami berbagai macam uji seperti yang saya bilang tadi. Bahkan ada uji fase 1, uji ke manusia itu ada 3, ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Vaksin itu tidak akan diedarkan kalau tidak lolos uji fase 3 seperti yang kita gunakan saat ini. Yang kedua adalah efek samping dari vaksin yang muncul itu angkanya tidak banyak, tidak besar ya. Meskipun mungkin ada beberapa kasus yang dilaporkan, tapi jumlahnya tidak besar. Sehingga sebenarnya penggunaan vaksin relatif aman karena memang sudah melewati pengujian dari fase 1, fase 2, dan fase 3 yang seperti yang saya bilang atau yang saya katakan tadi. Adapun terkait jenisnya dan terkait teknologinya, ya itu masih sampai saat ini masih memang dalam tahap peninjauan dan penelitian lebih lanjut. Akan tetapi efikasi dan keamanannya itu sudah dijamin oleh para produsen vaksin dan diakui juga oleh BPOM Indonesia. Yang kedua adalah itu tadi ya, edukasi. Jadi kita harus memberikan gambaran ke masyarakat bahwa it's fine, tidak apa-apa divaksin, silakan. Vaksin itu bagus. Kenapa pemerintah menjadikan vaksin itu sebagai syarat dokumen? Karena memang itu adalah salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat berantusias untuk melaksanakan vaksin. Jadi saya rasa selama efikasi dan keamanannya terbukti, maka vaksin itu baik untuk mencegah penularan COVID-19 supaya ke depan kita tidak seperti sekarang lagi ya, yang segala sesuatunya dilaksanakan secara virtual atau online. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Syahrul Ismail. Selanjutnya, saya mau sapa dulu teman-teman, nanti ada yang tidur. Kalau saya bilang hai, teman-teman berikan reaction love-nya ya. Oke? Baik. Hai teman-teman. Ya, masih ada yang enggak kasih reaction love, tapi tidak apa-apa. Terima kasih yang memberikan reaction love, berarti ini teman-teman memperhatikan. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk siapa ada yang masih mengganjal, ada yang ingin bertanya kepada Bapak Syahrul Ismail, silahkan.
akan ruang ini untuk bertanya. Saya, Kak. Ya, silahkan Saudara Syahrul Ramadan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya ingin meminta sebuah pandangan mengenai salah satu alat tes yang marak digunakan pada sampai hari ini mengenai alat tes PCR. Kebetulan dalam satu media saya pernah mendapatkan data bahwasanya penemu dari tes PCR tersebut nama Dr. Karim Mulis yang pemenang Nobel, dia sendiri mengatakan bahwa alat tesnya tersebut tidak bisa digunakan untuk mendeteksi orang tidak bisa digunakan untuk mendeteksi orang bahwa orang itu tersebut terkena penyakit menular atau tidak. Nah, itu yang saya minta pandangan dari materi. Nah, yang kedua mengenai tentang kewajiban yang diajukan oleh pemerintah terhadap masyarakat bahwa kewajiban vaksin yang dimana ada mengejar target yang disebut dengan healthy immunity yang disebutkan tadi. Tapi kan di sini sekarang bertentangan dengan undang-undang mengenai hal tersebut, yaitu Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Bab 3 Hak dan Kewajiban. Bagian ke-1 hak 5 bagian ke-1 hak pasal 5 ayat 3 berbunyi setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Seperti itu. Jadi dengan sebuah kewajiban yang diajukan oleh pemerintah terhadap untuk vaksinasi, seakan-akan ini bertentangan dengan undang-undang tersebut. Jadi itu tadi dua pandangan yang saya minta materi. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Syahrul Ramadan. Mungkin saya, dikumpulkan dulu pertanyaannya, Pak, atau? Ya, boleh dikumpulkan. Ya. Ya, ada yang raise hand, Saudari Darti. Saya persilahkan kepada Saudari Darti. Suara terdengar jelas? Ya. Saya mau bahas soal vaksin sih, Pak. Kan sekarang targetnya pemerintah untuk vaksin itu kalau tidak salah 1 juta dosis per hari. Nah, di sini sebenarnya jadi permasalahannya juga, Pak, banyak di antara kita masyarakat yang seperti yang tadi yang Bapak katakan bahwa banyak yang tidak percaya vaksin. Nah, mungkin solusi dari pemerintah adalah kita mengedukasi. Namun di sini ada sisi lain di mana masyarakat yang tidak percaya pemerintah biar diedukasi tidak akan memberikan pengaruh karena memang banyak yang diberitakan bahwa banyak yang meninggal, kemudian efek sampingnya lumayan berat. Nah, itu mungkin yang membuat banyak orang tidak percaya sama vaksin. Nah, begini Pak, kalau misalnya salah satu alasan juga kenapa orang tidak mau pergi vaksin itu karena mereka punya komorbid, punya penyakit penyakit tersendiri, punya riwayat penyakit. Nah, setelah kalau ini cerita pribadi sih Pak, karena saya punya komorbid, saya cari tahu, saya riset dulu bagaimana sih pelaksanaan vaksin di Indonesia. Nah, ternyata pelaksanaan vaksin di Indonesia itu hanya sekedar ditanya-tanya, misalnya tekanan darahmu berapa, oke, langsung bagus, oke, langsung divaksin. Misalnya umurmu berapa, makananmu bagaimana, pola hidupmu seperti apa. Kalau saya pas sebagai seorang yang punya komorbid, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan percaya dengan vaksin karena kesalahan sedikit itu akan bermasalahnya dengan nyawa, Pak. Jadi mungkin di sini pertanyaan saya sederhana, bagaimana meyakinkan orang yang punya penyakit komorbid untuk bisa percaya sama pemerintah, sama vaksin yang diberikan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Saudari Darti. Saya buka lagi satu pertanyaan. Saya persilakan kepada Saudara Misran. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya bertanya, perkenalkan nama saya Misran dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya saya pernah berkecimpung di UKM Ketma, sehingga hari ini saya masih tetap membersamai teman-teman setiap ada kajian-kajian yang diadakan oleh teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Pemateri telah memberikan begitu banyak informasi terkait tentang problematika vaksinasi di era sekarang ini. Jadi sebelum masuk pada pertanyaan, sedikit saya berbagi informasi. Sebelum masuk pada problematika vaksinasi, jadi berdasarkan riset yang pernah saya lakukan dari 3 negara, dari Indonesia, Brasil, dan Amerika, ternyata Indonesia memiliki persentase yang paling tinggi menolak vaksinasi. Itu problem pertama terkait tentang vaksin. Kemudian yang kedua adalah Amerika yang memiliki persentase itu 54 menolak vaksin, dan Brasil itu ada 50 persentase yang menolak vaksin. Itu problematika pertama terkait tentang vaksin. Problematika yang kedua adalah distrust, artinya adanya ketidakpercayaan masyarakat terkait tentang vaksin. Banyak yang berpendapat bahwa vaksin itu adalah salah satu bentuk politisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, beberapa kemudian yang kita sering temukan di media sosial yang diberitakan oleh media-media yang bereputasi, misalnya Kompas, Republika, Tempo, dan lain sebagainya, justru banyak yang kemudian mempolitisasi ini vaksinasi, sehingga ini yang menjadi problem. Problem selanjutnya, ketika syarat akan berpergian itu vaksinasi dijadikan sebagai bentuk syarat, banyak melihat bahwa masyarakat yang di pelosok itu melihatnya, saya tidak akan keluar kota, saya tidak akan keluar daerah, sehingga ketika itu menjadi syarat adanya kartu vaksinasi mengharuskan masyarakat untuk vaksin, itu justru kemudian tidak diterima oleh kalangan masyarakat, karena pandangan masyarakat lokal itu tidak bisa dipungkiri bahwa saya tidak akan mungkin keluar kota. Ini yang kemudian terbangun, stigma ini yang terbangun oleh masyarakat, sehingga banyak kemudian masyarakat tidak melakukan vaksinasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika tadi pemateri mengatakan bahwa seorang akademisi seharusnya, kita akademisi mahasiswa seharusnya mengedukasi masyarakat. Akan tetapi justru kemudian muncul lagi problematika di kalangan akademisi, yang dimana seharusnya akademisi muncul di beberapa media untuk mengedukasi masyarakat. Sama saja ketika misalnya saya melakukan research itu dan mencari referensi terkait tentang vaksinasi, justru dari ilmu-ilmu sosial yang banyak menulis terkait tentang COVID, terkait tentang vaksinasi. Namun sebaliknya, yang seharusnya pakar misalnya dari segi kesehatan itu justru kurang banyak meneliti terkait tentang vaksin. Nah, ini yang kemudian menjadi problematika di saat ini. Seperti itu. Jadi mungkin dari pemateri sedikit memberikan kita edukasi terkait tentang vaksinasi, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ini pertanyaannya saya tidak berbentuk pertanyaan, hanya memberikan sedikit pengalaman, berbagi sharing, dan mungkin pemateri bisa memberikan pemahaman terkait tentang vaksinasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakanda Misran. Mungkin mau dijawab dulu, Pak, atau minta lagi pertanyaan sempat, masih ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin dijawab saja dulu ya. Jadi sebenarnya ini kita sharing aja ya. Yang pertama dari
pertanyaan saudara Syahrul. Ada beberapa yang saya sempat catat. Ada 3 ya. Ada 2. Yang pertama itu tentang akurasi dari PCR untuk menjadi gold standar dalam menegakkan diagnosis dari COVID-19. Karena sama penemunya atau pencipta PCR sendiri yang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa PCR itu apa tadi pernyataannya kalau bisa diingatkan? Bahwa PCR tersebut tidak bisa digunakan untuk mendeteksi orang terkena penyakit menular seperti itu. PCR tidak bisa digunakan untuk mendeteksi seseorang terkena penyakit menular. Nah, baik. Yang pertama mungkin alasan adalah yang kita harus melihat dulu ya, kenapa kemudian PCR yang menjadi gold standar acuan seseorang bisa dinyatakan positif COVID-19 atau tidak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa PCR ini kan teknologinya sudah lama ditemukan. PCR itu adalah alat yang proses kerjanya adalah mendeteksi adanya DNA atau RNA dari suatu sampel atau senyawa atau makhluk ya. PCR sudah lama digunakan dalam berbagai macam penelitian, termasuk dalam pendeteksian produk halal misalnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah suatu makanan itu memiliki kandungan yang tidak halal seperti misalnya babi atau anjing dan seterusnya, itu boleh dengan menggunakan PCR. Jadi prinsip kerja alat PCR itu adalah dengan mendeteksi adanya DNA atau RNA dari sampel yang diuji dengan menggunakan baku standar. Jadi ada bakunya, ada baku standarnya, itu dipakai kemudian dicocokkan dengan sampel yang digunakan. Atas dasar itu kemudian akhirnya bisa diputuskan atau disimpulkan bahwa makanan ini mengandung RNA atau DNA babi gitu. Sehingga ini haram nih. Ini yang mengandung DNA makan yang haram dan seterusnya ya. Nah, karena sifat mekanisme kerja dari alat itu adalah si adanya DNA dan RNA, sehingga kemudian dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini, maka dipilihlah PCR sebagai salah satu alat yang dipakai untuk mendeteksi COVID-19 berdasarkan baku standar COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Seperti itu. Jadi memang pada saat COVID-19 ini pertama kali muncul, semua ilmuwan itu bingung juga sebenarnya. Kebingungan, ini apa sih kok? Kenapa pada saat pertama kali dia muncul atau menginfeksi ke manusia, itu pada saat menginfeksi ke manusia itu kok ini DNA apa nih? Kenapa belum ada? Kenapa di antara semua bank DNA, bank baku standar kok tidak ada yang mirip gitu? Dia hanya mirip dengan dia memiliki kemiripan dengan coronavirus jenis lain, tapi beda. Dia memiliki beberapa protein yang tidak terdeteksi di coronavirus yang lazim seperti influenza dan seterusnya. Sehingga kemudian sampai saat ini maka teknologi yang paling baik untuk mendeteksi akurasi dari adanya gen atau adanya DNA dari virus, DNA atau RNA dari virus itu adalah menggunakan PCR. Nah, adapun dengan pernyataan dari pembuat atau penemu PCR itu sendiri bahwa ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit menular ya. Jadi sebenarnya yang dideteksi bukan maksud dari pernyataan itu bukan mendeteksi
seberapa apakah ini penyakit menular atau bukan, tapi fokus dari PCR itu adalah mendeteksi apakah pada orang tersebut ada virusnya, ada dia memiliki atau dia terinfeksi oleh virus atau tidak. Itu yang menjadi landasan dari penggunaan PCR, bukan bahwa alat itu dipakai untuk mengukur atau mendeteksi penyakit menular, karena untuk menularnya itu dengan menggunakan metode yang lain ya. Ya, jadi PCR itu hanya menjadi alat untuk mendeteksi apakah seseorang itu memiliki virus di dalam tubuhnya atau tidak, berdasarkan dengan mencocokkan dengan baku standar virus yang digunakan. Dan sampai saat ini PCR adalah salah satu alat yang paling efektif di antara alat-alat yang lain yang coba dikembangkan oleh ilmuwan. Misalnya ada rapid antigen ya, rapid antigen akurasinya masih lebih rendah dibandingkan PCR. Meskipun sama-sama mengambil sampel yang ada di dalam di hidung ya. Kemudian ada rapid antibody, itu lebih tidak akurasinya lebih rendah lagi. Kenapa? Karena dia hanya mendeteksi adanya antibody yang muncul ketika seseorang terinfeksi. Tapi apakah dia terinfeksi SARS-CoV-19 atau terinfeksi virus yang lain, itu tidak bisa dideteksi oleh rapid antibody yang sampelnya diambil di darah ditusuk gitu kan. Dan yang selanjutnya yang ditemukan oleh UGM itu adalah genose, di mana dia mendeteksi struktur kimia volatil dari hembusan nafas seseorang yang terkena COVID-19. Namun akurasinya juga masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, dibandingkan dengan model-model yang coba dikembangkan oleh para ilmuwan tadi, yang paling spesifik memberikan petunjuk bahwa seseorang ini atau orang ini memiliki virus di dalam tubuhnya, itu adalah dengan menggunakan PCR seperti itu. Kemudian kewajiban vaksin yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Wah, ini menarik ini. Jujur saya sebenarnya bukan praktisi hukum ya. Saya tidak begitu mengikuti perkembangan dan mengkaji lebih jauh tentang kesesuaian dari dari pasal per pasal dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun setahu saya adalah bahwa ketika negara dalam kondisi tertentu yang mendesak, maka pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu yang sifatnya urgen untuk mengatur warganya bagaimana supaya kejadian itu bisa ditekan untuk tidak menjadi lebih parah. Dalam hal ini adalah COVID-19, berdasarkan dari masukan para ilmuwan, bahwa cara untuk mengatasi COVID-19 ini ya ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, dan yang kedua adalah dengan menggunakan vaksinasi. Itu adalah ikhtiar yang sebaiknya dilakukan oleh semua negara. Jadi yang perlu dipahami bahwa ini adalah hal yang baru. Semua negara di dunia ini kita kaget dengan adanya COVID-19 ini. Kita tidak tahu. Kita tidak punya teknologi yang spesifik untuk mengatasi COVID-19. Nanti setelah COVID-19 muncul, barulah kemudian para ilmuwan berlomba-lomba menggunakan segala sumber daya untuk mencari tahu apa sih penyakit ini. Dan sampai saat ini itu adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang sudah terpublikasi dan sudah diuji hasil dan metode riset yang digunakannya. Jadi kalau misalnya metode risetnya juga abal-abal, maka tidak akan diterima oleh para kalangan ilmuwan. Nah, sampai saat ini itulah keterbatasan manusia begitu. Itu adalah kemampuan dari manusia untuk mengidentifikasi problematika dari COVID-19 ini. Dan itu yang kemudian diikuti oleh semua negara yang ada di dunia. Meskipun ada beberapa yang
yang ini ya, yang menggunakan kebijakan sendiri, tapi pada dasarnya mereka tetap mengikuti hasil riset dari para ilmuwan tentang COVID-19. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 mungkin ya, atau bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, mungkin itu membutuhkan kajian lebih lanjut dengan expert para praktisi hukum yang lebih spesifik, khususnya hukum kesehatan seperti itu. Kemudian untuk Darti tentang efek samping vaksin dan komorbid. Ya, jadi perlu diketahui bahwa vaksinasi itu prinsipnya adalah memicu antibodi kita untuk mengenali atau untuk mengaktifkan sel memori untuk mengenali bentuk dari virus COVID-19. Nah, karena ini adalah ibaratnya kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh, maka memang secara manusiawi itu akan muncul secara normal tubuh kita akan memberikan memberikan respon. Tubuh kita akan memberikan respon terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh, baik itu vaksin, baik itu virus aslinya atau zat-zat lain seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan vaksin pasti akan menimbulkan respon tubuh. Nah, respon tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang respon tubuhnya kuat, ada yang respon tubuhnya lemah. Untuk kasus vaksin, memang sudah sewajarnya seperti itu. Ketika vaksin ditemukan, diujikan ke manusia, maka akan menimbulkan berbagai respon. Jadi para peneliti kemudian dengan menggunakan metodologi penelitian, khususnya dengan metodologi penelitian klinis dengan persyaratan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, itu semua model vaksin yang diujikan, mulai dari vaksin yang lama, baik itu polio, campak, cacar, dan seterusnya, TBC, BCG, dan seterusnya, tetanus, dan masuk ke COVID-19 ini, pasti akan ada laporan tentang adanya efek samping yang muncul. Itu adalah hal yang tidak bisa dibantah ya. Hanya saja yang perlu dilihat adalah presentasinya. Berapa persen yang kemudian dari sampel atau dari subjek yang melakukan uji itu, berapa persen yang mengalami efek samping yang sedang, berapa persen yang mengalami efek samping yang ringan, dan berapa persen efek samping yang berat. Nah, itulah kemudian menjadi dasar dari para ilmuwan untuk menetapkan apakah efikasi dari vaksin ini baik atau tidak, atau bisa digunakan pada manusia atau tidak. Jadi seperti sedikit saya bercerita, misalnya di farmasi ya, misalnya ketika kita ingin menguji tanaman, contohnya misalnya ada mahasiswa pergi ke daerah, misalnya di kabupaten yang pedalaman, di sana kemudian dia menemukan ada warga yang menggunakan tanaman tertentu sebagai obat, lantas mahasiswa itu kemudian mengambil tanaman itu lalu kemudian dibawa ke laboratorium. Nah, proses penemuan obat itu tidak semudah langsung diuji kemudian selesai, enggak. Jadi setelah mahasiswa mengambil tanaman itu, kemudian diekstraksi dan seterusnya, didapatkan senyawa aktifnya, senyawa kimianya. Senyawa itu kemudian diujikan ke hewan dulu. Kita diujikan mulai dari dosis terkecil sampai dosis tertinggi yang bisa menyebabkan kematian pada hewan. Jadi sampel yang diuji tadi itu kemudian akan didapatkan kandidat yang terbaik yang dari hewan. Kandidat terbaik itu pun lalu baru kemudian masuk ke dalam fase klinik yang dicobakan ke manusia ya. Jadi, meskipun ini kedengarannya seperti kok manusia dijadikan coba-coba, tapi untuk mendapatkan, jadi memang uji untuk proses penemuan obat itu memang harus melewati tahap itu, dan tidak akan pernah diujikan ke manusia kalau efek buruknya pada hewan itu jauh lebih besar. Jadi dipastikan dulu bahwa efek toksiknya atau efek sampingnya itu sudah aman pada hewan coba, baru kemudian dicobakan atau diberikan kepada manusia dalam skala yang kecil. Itu yang disebut sebagai fase uji klinik fase 1. Begitu seterusnya sampai uji klinik fase 3.
Dan bahkan sampai obat itu pun beredar, sebenarnya itu masih dalam tahap penelitian. Jadi pabrik yang mengedarkan obat itu masih menilai obatnya, apakah obatnya itu menimbulkan efek samping yang serius atau tidak. Seperti misalnya contohnya, kok sudah double-double ya, double-nya double lagi. Misalnya aspirin ya, aspirin. Aspirin itu pada saat pertama kali ditemukan, mungkin pernah dengar aspirin ya? Ya, aspirin itu biasa dipakai kalau orang sakit kepala. Itu pada saat ditemukan, dia ditemukan sebagai obat sakit kepala gitu, obat anti nyeri. Dan itu digunakan secara bertahun-tahun. Dan itu sudah melewati uji fase klinik 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata dalam beberapa tahun kemudian ada pasien dalam jumlah besar yang melaporkan adanya perdarahan. Jadi kok sudah minum aspirin kok darahnya tambah encer ya, dia mimisan apa dan seterusnya. Diselidiki, oh ternyata dia minum aspirin dalam dosis yang lebih kecil. Yang harusnya dia minum 500 mg, ternyata dia minum dalam dosis 100 mg dan seterusnya. Diteliti lagi, jadi dia sudah beredar tapi masih tetap diteliti lagi. Nah, akhirnya ditemukan lagi bahwa ternyata aspirin itu selain obat nyeri juga bisa sebagai obat untuk melancarkan darah atau disebut sebagai antiplatelet ya. Sehingga aspirin itu kemudian ditarik dan diteliti lagi. Akhirnya sekarang muncul dua varian aspirin. Ada yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dengan dosis 500 mg dan ada yang digunakan sebagai antiplatelet atau untuk melancarkan darah yang biasa dipakai untuk orang-orang yang kena stroke, yang ada gumpalan darah di otaknya dan seterusnya. Itu akhirnya menggunakan aspirin dalam dosis kecil yang diberi nama Aspilet. Jadi sama-sama zat kimianya. Nah seperti itu. Jadi proses penemuan obat, baik itu obat yang diminum maupun obat seperti vaksin, itu melewati banyak proses. Dan salah satunya adalah uji klinis tadi, fase 1, 2, dan 3. Sehingga ketika dilaporkan ada efek samping, itu sebenarnya dalam dunia farmasi itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika efek samping tersebut ternyata muncul pada banyak orang, tapi obat itu tetap diedarkan. Dalam hal vaksin ini, karena ini adalah isu yang hot ya, maka sedikit saja presentasi dari efek samping yang muncul, maka media lalu kemudian mengambil alih dan meramu sedemikian rupa sehingga kita tertarik membacanya bahwa efek sampingnya luar biasa. Padahal sebenarnya kalau adik-adik sekalian melihat jurnal, jadi kalau ada seperti itu di media, tolong silahkan buka jurnal-jurnal yang bereputasi, yang mungkin seperti Elsevier dan seterusnya, kemudian cari tahu, ini persentasi efek sampingnya berapa persen sih? Apakah memang persentasinya itu signifikan atau tidak? Sehingga kemudian pemerintah atau dalam hal ini FDA atau BPOM ya, FDA itu semacam BPOM-nya Amerika, kemudian BPOM untuk di Indonesia itu kemudian mengambil keputusan untuk merilis atau membiarkan obat itu beredar di masyarakat seperti itu. Jadi jangan silakan khawatir tentang efek samping itu boleh, tapi untuk khawatir berlebihan itu sebaiknya dilandasi dengan searching. Silakan cari jurnalnya tentang efikasi berapa persen. Jadi untuk vaksin efikasinya tidak banyak. Memang ada yang fatal ya, yang sampai meninggal. Kemudian ada juga yang dilaporkan kasus yang sampai ada badai sitokin. Jadi tubuhnya itu terlalu merespon vaksinnya, tapi presentasinya kecil. Dan itu dikembalikan ke lembaga pengawasan obat dan makanan dari setiap negara. Nah, untuk Indonesia sesuai dengan standar WHO, karena presentasinya kecil, dia kemudian tetap memberikan izin darurat kepada penggunaan vaksin ini. Tapi beda dengan di Denmark, kalau saya tidak salah, ada laporan kasusnya hanya 1%, lalu dia kemudian BPOM-nya memutuskan untuk menarik semua vaksin. Itu diserahkan kepada pemerintah masing-masing untuk mengambil keputusan sesuai dengan standar WHO. Seperti itu. Jadi begitu ya kalau untuk efek samping. Nah ini di Indonesia kita memonitor efek samping dengan melaporkan pada aplikasi setelah divaksin itu, maka orangnya di screening dulu, di observasi dulu selama 1 jam dan bahkan sampai pulang ke rumah, dan ketika ada efek samping maka itu dilaporkan sebagai KIPI,
yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu dilaporkan lalu kemudian didata dan segera dievaluasi oleh pemerintah. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Kemudian untuk komorbid, ya ini juga jujur saya juga kemarin. Jadi memang untuk berdasarkan penelitian bahwa orang yang memiliki komorbid itu sebaiknya jangan dulu divaksin sampai muncul data penelitian terbaru ya. Dulu itu waktu pada saat proses vaksinasi, orang yang memiliki komorbid itu dianjurkan untuk tidak vaksin dulu sambil menunggu penelitian terbaru apakah bagaimana hubungan antara komorbid dengan vaksin. Dan akhirnya sekarang muncul hasil penelitiannya bahwa yang memiliki komorbid dan dulu termasuk pada orang tua, orang lansia itu boleh diberikan vaksin dengan aturan tertentu. Sehingga kemudian akhirnya itu pemerintah juga tetap mengizinkan untuk orang tua dan anak-anak untuk divaksin. Cuman memang pada saat praktiknya di lapangan ya, ya mungkin seperti yang Anda bilang bahwa screeningnya tidak begitu mendalam, hanya ditanya-tanya panaskah, apakah tidak. Nah itu mungkin menjadi PR bagi pemerintah dan menjadi PR bagi pelaksana vaksin untuk menciptakan prosedur bagaimana screening yang dilakukan bisa lebih akurat dan bisa lebih mendalam lagi. Seperti itu. Karena dulu memang waktu saya divaksin juga, jadi saya sudah divaksin 2 kali. Itu kemarin screeningnya memang hanya sebatas mencari tahu dengan memberikan pertanyaan. Tapi pertanyaan itu memang sudah distandarisasi. Jadi seharusnya setiap penyelenggara vaksin harus patuh pada standar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jangan hanya menceklis pertanyaan aja, tapi betul-betul ditanyakan dan betul-betul diidentifikasi. Saya dulu alhamdulillah mungkin karena vaksinnya di awal-awal, jadi dokter yang menanya itu memang betul-betul mendalam pertanyaannya berdasarkan checklist yang menjadi standar dari vaksin. Sampai ditanya merokok atau tidak, kemudian sudah pernah mengalami nyeri dada atau tidak. Seolah-olah kayak kita pergi periksa ke dokter dan ditanya-tanya apakah memang betul ada komorbid atau tidak, seperti itu. Jadi ini mungkin kasuistik dan menjadi masukan untuk semua pihak ya. Kemudian, nah ini dari Misran yang luar biasa. Jadi Misran masih di Jogja kah? Masih Kak. Wah mantap. Ya saya rindu sekali, sudah lama tidak ke sana. Bagaimana di sana, aman? Masih level 4 Kak. Oh masih level 4. Oke. Berarti masih dibatasi. Masih tinggi. Jogja dan Bali masih tinggi. Iya betul. Nah ini mungkin kita berbincang-bincang aja ya, maksudnya kayak sharing aja. Ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, Indonesia memiliki angka tertinggi untuk yang menolak vaksin ya. Wah ini sangat menarik. Ya saya tidak heran dengan kalau memang dengan hasil penelitian ini, karena memang di negara kita itu cenderung memiliki tingkat literasi yang cukup rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi masih banyak masyarakat kita yang agak tanda kutip mungkin bukan malas tapi keengganan untuk mencari tahu informasi itu masih rendah. Jadi padahal di media sosial, apalagi Indonesia termasuk masyarakat yang menggunakan media sosial tertinggi di dunia, itu penyebaran hoax itu sangat cepat, dan bahkan kita dan bahkan contoh kecil di grup-grup keluarga, itu penyebaran hoaxnya luar biasa. Di grup keluarga saya, tante dan om itu kadang tiba-tiba aja langsung memasukkan postingan-postingan yang untung mungkin saya di situ adalah menjadi salah satu filter hoax. Jadi kalau sudah diposting itu sama tante, saya baca hoax ini, langsung cepat di-track. Ini hoax, jangan dipercaya, ini hoax. Nah, saking ditambah dengan mungkin media juga, ada beberapa ulah media yang menggunakan kalimat-kalimat tertentu untuk mencari, untuk menambah minat klik ya, menambah klik. Jadi
mungkin beritanya sedikit, tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ketika beritanya tidak dibaca, maka kesannya hiperbola sekali, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hal itu kemudian menjadi sistemik, ditambah dengan mungkin regulasi pemerintah, beberapa ada yang mungkin menganggap bahwa pemerintah terkesan lamban dan seterusnya. Ada juga hoax, ada banyak hoax tentang vaksin, kemudian ada banyak berita-berita yang berseliweran sana sini, sehingga menyebabkan masyarakat kita menjadi acuh tak acuh. Akhirnya kemudian muncul prasangka negatif bahwa vaksin itu ada chipnya lah. Itu yang paling yang unik menurutku. Hoax yang paling unik adalah yang mengatakan bahwa vaksin itu ada chipnya, kemudian ada yang membuktikan, ada yang beredar itu katanya dikasih koin apa gitu, magnet ya, di lengannya yang sudah divaksin, kemudian magnetnya melengket. I think wow, itu luar biasa. Padahal dan akhirnya menimbulkan pikiran bahwa itu adalah konspirasi orang asing untuk melakukan itu. Jadi sebaiknya ya memang kita harus bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat, mengimbau bahwa ada banyak hoax yang berseliweran di media sosial, dan kita adalah kaum intelektual ya harusnya menjadi filter buat mereka, dan mengedukasi mereka bahwa sebenarnya ini loh yang benar, sebenarnya ini. Jadi kita juga harusnya menjadi orang-orang yang aktif mencari literatur ilmiah, publikasi ilmiah, karena saya pribadi percaya, mungkin bukan karena saya dosen juga ya, tapi saya percaya bahwa tulisan-tulisan yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal ternama itu sudah melewati seleksi yang ketat, sudah melewati peer review yang ketat, sehingga kemudian tidak mungkin para ilmuwan tersebut sedunia itu berkonspirasi untuk melakukan pembohongan publik. Seperti itu ya. Jadi memang ketika ada hoax, ketika ada informasi yang tidak jelas, cari referensinya, cari jurnalnya. Sebagaimana kaum umat muslim ya, ketika misalnya mendapatkan wacana-wacana yang tidak jelas tentang agama, maka kita kembalikan ke kitab-kitab para pendahulu kita, dan kita kembalikan ke Al-Quran dan Hadis untuk mencari referensinya, seperti itu. Kemudian ya itu sudah mengcover tadi ketidakpercayaan masyarakat, politisasi media, kemudian syarat terbang, tidak semua orang terbang ya, tidak semua orang akan melaksanakan perjalanan. Sebenarnya kalau saya melihat, saya berhusnuzon aja bahwa kenapa itu menjadi salah satu syarat penerbangan, itu adalah sebenarnya kan COVID-19 ini menyebar melalui manusia. Person to person ya, dia menyebar seperti itu, sehingga syarat untuk salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan membatasi pergerakan dari manusianya, sehingga akhirnya muncul kebijakan untuk memperketat supaya manusia-manusianya tidak bepergian dulu, tahan dulu, tinggal di rumah aja dulu, silakan beraktivitas untuk mencari rezeki, tapi yang tidak begitu penting itu ditahan saja dulu, misalnya pergi nongkrong di mall, pergi ke kafe, yang tidak begitu penting itu ditahan saja dulu, lakukan saja yang penting-penting dulu, seperti itu. Akhirnya banyak masyarakat yang berpikir, nggak usah saya vaksin deh, saya tinggal di daerah, tidak ada nggak butuh ini, nggak butuh itu. Nah itu akhirnya kemudian berdampak juga ke orang lain bahwa ya sudah, nggak usah vaksin, kita mau kemana, kita nggak kemana-mana, yang perlu vaksin itu adalah yang mobile, yang sering pergi keluar kota. Kemudian ini akademisi muncul di TV ya, untuk memberikan edukasi. Saya mungkin agak kurang sependapat bahwa, tapi ini sepengetahuan saya ya, sejak COVID-19 ini merebak, sebenarnya ada banyak para ahli-ahli yang sering diundang di TV maupun di channel YouTube-nya atau di Instagram atau di Facebook, itu yang rajin memberikan edukasi. Hanya saja mungkin karena followers beliau mungkin itu adalah dari kalangan terbatas juga, tidak seterkenal Raffi Ahmad misalnya.
andai kan mungkin Raffi Ahmad itu memiliki pengetahuan seperti para prof-prof akademisi itu dan kemudian melalui channel YouTube-nya Rans Entertainment apa gitu ya, itu memberikan edukasi, pasti efeknya jauh lebih masif dibandingkan para prof-prof itu yang notabene followersnya sedikit, kemudian diundang di TV One atau di channel TV dia hanya dikasih waktu untuk berbicara paling setengah jam dan tidak semua orang menonton TV pada saat itu, sehingga edukasi yang diberikan itu tidak maksimal. Ditambah lagi dengan adanya oknum-oknum dokter atau oknum yang mengaku seperti praktisi kesehatan lalu kemudian memberikan informasi yang misunderstanding. Contohnya yang kasus yang waktu Anji dulu itu ya, Anji Drive yang mewawancarai Prof siapa gitu yang mengaku dirinya Prof, kemudian dia mengklaim bahwa obatnya itu memiliki efek obat tradisionalnya memiliki efek anti COVID-19. Nah itu karena dilakukan oleh influencer seperti Anji yang followersnya dari berbagai macam kalangan, itu justru malah itu yang booming, bukan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh profesor yang sudah terbukti keilmuannya. Seperti contoh yang sering menjadi referensi saja itu adalah ada profesor dari UGM, Prof. Sulistikawati, kemudian Prof. Agung, kemudian ada Prof. Kerry, banyak sekali ya sebenarnya profesor yang sudah turun gunung istilahnya dengan menggunakan media sosialnya untuk mengedukasi masyarakat. Hanya saja mungkin kurang terjangkau ya, dan itu menjadi tugas kita juga untuk menjadi perpanjangan tangan beliau-beliau untuk memberikan edukasi ke masyarakat, karena semua yang disampaikannya itu insya Allah berbasis bukti, ada evidence base-nya dan ada penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dengan metode-metode yang sudah valid penggunaannya. Jadi mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Mungkin saya kembalikan ke Kakanda Misran, karena tadi dijawab pertanyaannya. Sumpah masih ada yang ingin ditanyakan, atau ada pendapat lain mungkin, Kak? Iya, baik. Terima kasih kembali di kesempatan. Jadi begini, Kak, kemarin itu waktu awal-awal saya kemudian banyak mengikuti informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Tirta. Itu yang kemudian sering banyak mengedukasi terkait tentang vaksin dan lain sebagainya. Itu waktu awal-awal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, justru kemudian Dr. Tirta itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan informasi. Dia justru kemudian memanfaatkan momen ini. Dia jadikan sebagai panggung dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi problem yang seharusnya yang sudah membuming di media sosial, di publik, itu justru kemudian memperkeruh suasana di masa COVID saat ini, sehingga masyarakat kemudian tidak percaya baik dari segi COVID-nya maupun vaksinasinya. Itu yang menjadi problem baik di skala lokal maupun nasional. Contoh misalnya di Yogyakarta, beberapa kemudian masyarakat itu justru tidak percaya seiring dengan informasi-informasi yang kemudian disampaikan. Maksud saya misalnya beberapa tadi yang disampaikan oleh kakak terkait tentang beberapa akademisi yang turun gunung untuk menyampaikan menggunakan media sosialnya, yang saya permasalahkan sebenarnya itu kenapa kemudian tidak muncul gitu di media-media sosial yang kemudian sering ditonton oleh masyarakat lokal. Karena kalau misalnya lewat dengan IG, Facebook, Twitter, itu hanya kalangan-kalangan milenial, meskipun kita ketahui bahwa Indonesia memiliki pengguna media sosial terbesar di Indonesia sekian misalnya. Tetapi itu kan kebanyakan kaum milenial. Nah, ini kan kita mau mengedukasi masyarakat lokal misalnya, seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak. Mungkin yang lain bisa melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak pemateri. Ya, mungkin itu pendapat dari Kakanda Misran. Mungkin masih ada lagi pendapat lain dari teman-teman tentang vaksin ini, atau mungkin dapat
informasi dan di Instagram juga kayak Dokter Tirta. Kalau saya ada satu akun yang membuat saya juga ketawa, yang nama akunnya itu telur, itu yang telur. Dia itu banyak sekali hoax-hoax yang dia sebarkan di situ. Padahal banyak sekali juga pengikutnya itu akun. Dan komentarnya banyak juga yang bela. Gitu. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman, atau saya kembalikan kepada narasumber kita. Saya, Kak. Iya. Baik, saya persilahkan kepada Saudara Syahrul Ramadan. Ya, untuk masalah salah satu problem di masyarakat adalah timbulnya sebuah hoax. Banyak sekarang hoax yang tatkala booming pada sampai saat ini, adanya sebuah oknum memang yang melakukan sebuah kajian informasi mengenai vaksin tersebut, yang mereka itu seolah memang mengarah terhadap hal-hal konspirasi. Seperti itu. Seperti tadi salah satu akun yang disebut oleh moderator, yaitu Telur. Itu mungkin salah satu akun yang banyak membahas soal konspirasi. Baik dari segi vaksin, chemtrails, apa segala macam. Tapi selain itu banyak akun yang serupa yang beredar di media sosial, baik dari YouTube, Instagram, dan sebagainya. Nah, bahkan akun tersebut ketika meriset sebuah data tentang vaksin, tentang fakta tentang virus, mereka menyediakan sebuah data atau jurnal yang seolah-olah membuat kita mempercayai bahwa hal tersebut adalah sebuah fakta. Hal tersebut yang mungkin menjadi salah satu faktor bahwasanya kenapa masyarakat sampai hari ini masih enggan untuk divaksin. Mungkin karena hal-hal tersebut. Mereka menyampaikan sebuah pandangan mereka bahwasanya virus corona itu tak seperti apa yang ada sampai hari ini, karena mereka juga punya patokan data, bahkan mereka punya data patokan dari WHO apa segala macam mengenai hal-hal tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat luar biasa dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk enggan melakukan vaksinasi seperti itu. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Syahrul Ramadan. Wah, menarik ini ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat yang lain, mungkin dari akun Instagram mana begitu. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada. Baru saya tahu, nanti saya ikuti juga. Kayaknya seru itu diikuti itu yang telur. Akunnya telur. Iya. Mungkin ada lagi pendapat yang lain sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nggak ada. Saya mau minta love-nya lagi deh. Kalau saya bilang hai teman-teman, teman-teman kasih reaction love ya. Oke. Hai teman-teman. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement pada pertemuan kita kali ini. Pada Bapak Syahrul Ismail, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Memang sangat menarik ya apa yang terjadi di Indonesia ini. Saya juga kadang geleng-geleng kepala juga. Maksudnya memang sangat kompleks. Masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia ini sangat kompleks. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, itu membuat kita harus bisa memfilter semua informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Hoax berkembang menjadi sangat besar. Hoax menjadi hal yang seolah-olah dapat dipercaya. Seperti yang dibilang tadi Syahrul, itu menarik ya, bahwa memang mereka itu menyertakan juga data-data. Tapi coba dites, ditelusuri datanya. Kalaupun datanya didapat, misalnya ditemukan sumbernya kalau dari WHO, biasanya ada misleading informasi yang
yang tidak diambil. Ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin tidak diambil untuk dicantumkan ke dalam referensi yang seharusnya. Jadi kadang mungkin mereka mengambil bagian yang diperlukan, padahal sebenarnya highlight dari berita atau penelitiannya itu tidak seperti itu. Ada beberapa jenis hoax yang begitu juga. Jadi seolah-olah ketika kita tidak teliti membaca itu dan tidak mencari tahu referensinya atau sumber aslinya, itu biasanya kita memang jadi malah percaya begitu. Oh, ternyata memang ini betul ada jurnalnya. Tapi cek dulu jurnal apa, bagaimana metode research-nya, kemudian apa konklusi dari jurnalnya, apakah memang seperti itu, apakah metodenya sudah benar, dan seterusnya diterbitkan oleh jurnal apa, berapa indeks terbitan dari jurnalnya, apakah jurnal terpercaya atau tidak, apakah predator atau tidak, itu sangat mempengaruhi kualitas dari publikasi yang kita baca atau tulisan yang kita baca. Jadi memang sekarang siapa saja bisa menulis. Mau itu dia menulis hoax, mau itu dia menulis betulan, itu siapa saja bisa menulis dengan teknologi informasi. Sehingga memang filter itu dikembalikan ke diri kita masing-masing. Nah, khususnya bagi keluarga atau rekan-rekan yang memang bukan berasal dari kalangan intelektual yang mungkin daya literasinya tidak begitu mendalam seperti kita, maka kita berkewajiban menjadi agent untuk memberikan pencerahan kepada mereka bahwa memang yang benar itu seperti ini loh, Pak, Bu. Jadi jangan cepat percaya, karena kalau cepat percaya bisa jadi ada oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan event ini untuk membuat negara kita ini kayak rusuh begitu, tidak tenang. Seperti itu. Jadi memang karena kita adalah masyarakat ilmiah itu berbasis pada ilmu pengetahuan dengan metode penelitian yang tepat dan dengan publikasi-publikasi yang teruji keakuratannya. Jadi sebagai penutup mungkin saya mengajak kepada adik-adik semua di UKM Prima untuk mari sama-sama kita menjadi agen literasi. Mari sama-sama menjadi kehidupan bangsa kita, menjadi informan kepada masyarakat untuk membuka pengetahuan mereka tentang apa yang baik dan apa yang salah yang beredar di masyarakat. Khususnya tentang pandemi COVID-19 yang memang banyak problemanya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Sirol Ismail yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih Pak, dan juga teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Ada di kolom chat. Ya, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Saya persilakan kepada teman saya untuk dokumentasi. Saudari Nur Hafifah Hamzah. Baik, mungkin dari teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam, karena dalam hitungan ketiga kami akan ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Kali lagi. Baik, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nur Hafifah. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada lagi resital untuk mempertemukan kita untuk saling berbagi informasi di ruang-ruang intelektual. Baik, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, izin live ya. Atas waktunya. Ya Pak, terima kasih Pak.